Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwa TV dimanapun berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan anugerahnya, sehingga kita semua pada saat hari ini, pada kesempatan kali ini, tetap diberi kesehatan, ditetapkan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, marilah kita mulai kajian kita pada hari ini dalam kajian kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pembahasan kita kali ini tetap pada Al-Faslur Rabi' Asyar, fasal yang ke-14 yang berkaitan dengan sunanun muta'alliqah bi adabin ammah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adab secara umum, sampai nomor yang ke-33, inda nahikil hamir au nibahil kirab an taqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika seseorang tadi mendengar suara keledai, mendengar suara ringkikan keledai atau suara gonggongan anjing, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kebalikan dari mendengar suara kokok ayam, mendengar suara ayam, dia memohon rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, memohon anugerahnya Allah taala. Maka ketika seseorang tadi mendengar suara gonggongan anjing, mendengar suara himar, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terlaknat. Dan selanjutnya adalah mashul wajhi bibatnil kaf fi akhir du'a ghairu shalah. Mengusap wajah ketika selesai berdoa di selain waktu sholat. Itu kalau ketika kunut nggak dianjurkan. Tapi ketika selesai sholat berdoa, maka selesai doa tadi kita dianjurkan dan disunatkan mengusap wajah kita. Dan ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu. Rawahu Tirmidzi. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjulurkan tangannya untuk berdoa, beliau tidak mengembalikan tangannya sampai mengusap wajahnya. Mengusap wajahnya dengan tangannya. Maka sunnah-sunnah Nabi yang seperti ini perlu kita lakukan dan kita kerjakan, karena ittiba wal iqtida bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selanjutnya al-aqiqah anil maulud yaumas sabi', menyembelih hewan aqiqah. Ini melaksanakan aqiqah untuk anak yang lahir, untuk bayi yang baru lahir. Maka untuk anak laki-laki
dianjurkan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Untuk anak perempuan cukup hanya satu kambing sebagai rasa syukur atas nikmat amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang anak, ya. Ma'al anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al ghulami aqiqah fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adah. Ini dianjurkan seseorang tadi melakukan akikah. Meskipun anak yang dianjurkan, yang dilahirkan dalam keadaan keguguran. Walau lisikti. Tapi ba'da imkan nafhir ruh. Setelah memungkinkan ditiupnya ruh pada bayi tersebut. Jadi setelah 4 bulan lebih, kan sudah waktu ditiupkan ruh. Misalnya lahir dalam umur 6 bulan atau 5 bulan keguguran, tetap ada anjuran untuk melaksanakan akikah. Dan dianjurkan dalam keadaan matbuh. Jadi membagikan daging kambing tadi dalam keadaan sudah dimasak. Ya, dalam keadaan dagingnya sudah dimasak. Jadi kita undang tetangga kita, ya, kita bagikan kepada mereka, kita undang untuk membaca maulid. Kita undang kerabat-kerabat kita, famili kita bagikan makanan kambing yang kita sembelih, ya, kita jadikan gulai, kita bikin sate atau yang lainnya, ya, sebagai rasa syukur atas anak yang telah lahir, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Juga dianjurkan, di antara hal-hal yang dianjurkan ketika seseorang tadi baru mempunyai bayi, halqus sya'ril maulud yaumus sabi', mencukur rambut anak yang baru lahir pada hari ke-7, dan disunatkan menyembelih setelah menyembelih akikah. Jadi rambut anak kita yang baru dilahirkan berumur 7 hari ini dicukur semua. Setelah itu ditimbang dan bersedekah dengan beratnya timbangan rambut anak tadi dengan emas ataupun perak. Jadi misalnya beratnya rambut tadi 2 gram atau 3 gram, maka kita mensedekahkan dengan emas ataupun perak. Ya. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik anak yang dilahirkan itu laki-laki ataupun anak yang dilahirkan perempuan. Wa idza balagha al-insan wa lam ya'uqqa anhu waliyuhu ay ya'uqqa an nafsihi. Jika seseorang tadi mencapai usia baligh dan kedua orang tuanya belum melakukan akikah untuk dirinya, maka disunatkan dia melakukan akikah meskipun telah melewati usia baligh, meskipun dia sudah berumah tangga, meskipun dia masih dengan orang tuanya, ya, maka dianjurkan dan disunatkan untuk melakukan akikah. Ya. Dan juga dianjurkan melumuri kepala anak yang dilahirkan biza'faron, dengan minyak za'faron, ya, dikasih minyak. Ini sunnah. Ya, seperti seseorang khisalul fitrah melumuri badannya dengan minyak. Ya, atau kalaupun nggak ada yang memakai hembody, kaki, tangan, badan kita ketika merasa kering, maka anak kecil tadi disunatkan meminyaki rambutnya dengan minyak za'faron. Ya. Bahkan ada anjuran juga merawat rambut kita dengan memakai minyak. Jangan sampai kita biarkan tidak mengurus rambut kita, nggak pernah diminyakin, ya, nggak pernah dikasih penyubur rambut, ya, ataupun yang lain-lain. Ya, kita jaga pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kenikmatan tadi
langgeng dan senantiasa terus diberikan kepada kita semua. Dan juga ketika menyembelih akikah dia berdoa bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma hadhihi akikatu fulan. Ya Allah, ini darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, ini akikahnya fulan bin fulan. Ini adalah akikahnya fulan bin fulanah. Maka terimalah akikahnya. Dan disunatkan juga sebagai seorang ayah, ya, muda'abatuhum wa mula'abatuhum. Ini bermain, bergurau dengan anak-anaknya. Baik itu yang laki-laki atau perempuan. Jangan menjadi seorang ayah yang egois. Ketika masuk rumah, keluarganya lari, takut, menghindar dari kedatangan seorang ayah. Ya, ditakuti ayahnya. Nggak pernah ngajak bermain dengan mereka. Nggak pernah mengajak bergurau dengan anak-anaknya. Kaku lah, keras. Ini nggak seperti demikian yang diajarkan oleh baginda Rasul. Nggak seperti demikian yang diajarkan oleh Rasul kepada umatnya. Tapi Rasulullah juga bersenda gurau dengan Sayyidina Hasan, dengan Sayyidina Husain, dengan cucu beliau, dengan putri beliau, dengan anak-anak dan keluarga beliau. Maka sepatutnya kita sebagai orang tua untuk mengajak bermain anak-anak kita, mengajak bergurau anak-anak kita selama tidak melanggar norma-norma agama, tidak melanggar syariat, ya. Agar anak tadi tidak jenuh dan jemuh dan merasa ada kedekatan dengan orang tua kita. Ya. Perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang dilakukan oleh anak kita, apa yang dikerjakan oleh putri kita, selalu kita awasi sebagai orang tua. Wa ayyu syarikar rajul ahlahu fi amal baitihi kama kana yaf'al sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya adalah seorang laki-laki meskipun dia sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, seorang suami ikut serta melakukan apa yang dilakukan di dalam rumah, yaitu pekerjaan sehari-hari. Ya, dia ikut serta membantu pekerjaan istrinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para as-salafun as-salihun, para ulama-ulama terdahulu, ya, dilakukan oleh para guru-guru kita, dilakukan oleh para asatid, dan dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Meskipun mereka sibuk, sesibuk apapun, mereka tetap membantu istrinya, membantu keluarganya dalam pekerjaan sehari-hari. Baik itu menyapu rumah, atau membersihkan kaca, atau ikut membantu memasak, ya, atau ikut menjaga anak-anak, ya. Kama kana fil hadis anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnati ahlihi. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya beliau melakukan pekerjaan rumah bersama keluarganya. Baik itu misalnya menyiapkan makanan untuk makan bersama, membantu pekerjaan rumah. Nggak ada salahnya seorang suami membantu istrinya dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi jangan merasa dia sudah mencari nafkah, ketika pulang ke rumah nggak mau membantu pekerjaan istrinya. Dia mendahulukan egonya, ya. Dia maunya dilayani terus oleh istrinya, tapi nggak pernah membantu pekerjaan istrinya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang harmonis, dijadikan keluarga yang bahu-membahu saling membantu, baik itu suami istri ataupun seorang anak kepada ayah, kepada orang tuanya,
ataupun orang tua kepada anaknya, ya. Semoga menjadi keluarga yang penuh dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga yang mau mendalami agama, yang mau menyadari kekurangannya, terutama seorang ayah punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kenapa anaknya tidak mengerti ilmu agama, kenapa anaknya tidak mengerti tentang apa itu salat, apa itu ibadah dan bagaimana cara pelaksanaan salat, bagaimana cara pelaksanaan wudu, bagaimana bermasyarakat, bagaimana memilih teman yang baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekian, mari kita lanjutkan kajian kita setelah segmen yang berikut ini dan setelah iklan yang akan lewat.